Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu dikaruniai kelimpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan malam hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan ya. Allah masih berikan kita nikmat-nikmatnya, kasih sayangnya sehingga kita dapat melanjutkan kembali kajian kita membahas hadis-hadis An-Nabawi yang berkaitan dengan adab yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita sampai di bab 72. Yang bab 72 yang berjudul berbuat baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Jadi di antara pemahaman yang keliru ya, di sebagian orang bahwa berbuat baik itu hanya kepada mereka yang berbuat baik saja kepada kita. Ya, padahal orang yang berbuat jahat sekalipun, ya, entah itu kepada kita ataupun tidak kepada kita, mereka berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Mereka berhak mendapatkan manfaat dari kita. Ya, maka sangat cerdas sekali Imam Bukhari di dalam membuat judul di dalam kitabnya ini bahwa berbuat baik itu bukan hanya kepada orang baik saja, tapi juga kepada orang yang jahat. Hadis yang ke-130. Ya, kita baca hadisnya. Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata, Salim bin Abi Hafsah mengabarkan kepada kami dari Mundir Ats-Tsauri an Muhammad bin Ali ibnu Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid musajjalatun marsalatun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Beliau bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib dari ibu lain, ya, yang bernama Khawlah bin Ja'far Al-Hanafiyah. Jadi saudara sebapak Hasan bin Husain, ya, Muhammad bin Ali. Beliau disandarkan ya kepada ibunya, Ibnu Hanafiyah, karena ibunya ini berasal dari salah satu kabilah yang ternama di Jazirah Arab, yaitu Al-Hanafiyah.
Beliau mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan? Di antara faidah lughawiyah di dalam bahasa Arab, hal itu tidak selamanya terjemahannya sebagai apakah, ya. Jadi ada istilah di dalam ilmu balaghah dengan istifham inkari. Ya, kalau hal bermakna apakah, nama istifham hakiki. Kalau istifham yang tidak pernah bermakna selain apakah, ya, di antaranya adalah istifham inkari. Istifham inkari adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang bukankah perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan? Nggak perlu jawaban, ya, karena jawabannya sudah terlihat, sudah pasti. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ya, apakah, ya, bukankah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Maka jawabannya betul, ya, iya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka mafhum muwafaqahnya, pemahaman yang sama, maka hal jazaa'us sayyi illa sayyi. Keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Qala Muhammad bin Ali mengatakan, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ya. Musajjalatun di sini dijelaskan maknanya adalah dilepas, ya, atau dibiarkan setiap orang. Ya. Artinya kebaikan itu dilepas, ya, dibiarkan lil barri wal fajir, untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, untuk orang yang jahat, baik dan orang yang jahat. Qala Abu Abdillah mengatakan, qala Abu Ubaid musajjalatun marsalatun, yaitu kebaikan yang dilepas. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab kebaikan itu ada 3 penamaan. Ada al-khair, ya, ada al-bir, dan ada al-ihsan. Kalau diterjemahkan secara umum maknanya sama, ya, semuanya kebaikan. Al-bir, al-khair, al-ihsan, semuanya kebaikan. Tapi ada perbedaan di dalamnya. Ya. Al-khair itu bermakna kullu ma yuntafa'u bihi. Segala sesuatu yang ada manfaatnya, maka itu kebaikan. Makanya setiap hadis yang menunjukkan keutamaan, ya, itu sering sekali menggunakan lafaz khair. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, kemudian khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kullu ma yuntafa'u bihi, ini istilahnya al-khair, ya, segala sesuatu yang ada manfaatnya. Kemudian al-bir, ya, al-bir itu bermakna kullu ta'atil ma'ruf wal 'ata' wat tawassuh fi syai'. Jadi segala bentuk kebaikan yang sifatnya sangat luas, ya, pemberian yang sangat luas dan terus menerus. Ini namanya al-bir. Nanti ada pembahasan, ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Bar, yang maha baik.
Dan makna maha baik ini ya bisa ditarik kepada sisi bahasa, yaitu albir, yang kebaikan yang sangat luas dan terus menerus. Yang ketiga, di antara istilah kebaikan di dalam bahasa Arab itu ada al-ihsan. Al-ihsan ini derajatnya paling tinggi, ya, itqanuhu wa takmilu. Seseorang yang ketika berbuat baik itu dia benar-benar menyempurnakannya, ya, tidak tanggung-tanggung, sempurna di dalam berbuat baik. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan atau memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, itu bukan dengan istilah bir, bukan dengan istilah kebaikan albir, tapi dengan apa? Ihsan. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan bahwasanya ketika berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Benar-benar harus sempurna. Jangan tanggung-tanggung. Cuman hanya sekedar tanya kabar, cuman hanya sekedar berbuat baik di sisi satu, sedangkan yang lainnya tidak. Tapi semua ini harus diaplikasikan di dalam berbuat baik kepada orang tua. Nah, di dalam hadis ini tadi dikatakan bahwasanya berbuat baik itu bukan hanya kepada mereka yang baik-baik saja, tapi orang-orang yang jahat pun mereka juga memiliki hak atas kebaikan kita. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa orang jahat bisa punya hak atas kebaikan kita? Yang pertama jawabannya, kalau ini kita berbicara tentang orang yang berbuat jahat kepada kita, karena sejatinya balasan yang baik itu adalah balasan apa? Yang sebaik-baiknya. Jadi balasan yang dengan kebaikan itu merupakan balasan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan ahsan, sesuatu yang lebih baik. Kalau kita dicela, balas dengan doa. Kita disakiti, balas dengan memberi. Kenapa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau semisal ada di antara Anda dan mereka orang lain ada permusuhan, ketika membalas dengan kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim, maka akan menjadi seperti kekasih, teman yang setia. Jadi kebaikan yang kita balas kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka akan menimbulkan kecintaan tersendiri bagi orang jahat. Alasan yang berikutnya, kenapa kita mesti berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita? Karena sesungguhnya kebaikan tersebut yang kita lakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu lebih kuat daripada hanya sekedar balas dendam. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisurah." Jadi yang dikatakan sebagai orang yang kuat itu bukan mereka yang jago berkelahi, bukan yang mereka jago bergulat, bukan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu. Akan tetapi orang yang dikatakan sebagai kuat itu adalah orang yang mampu memiliki dirinya, artinya mampu menguasai dirinya. Kenapa jemaahnya dimuliakan oleh Allah memberi kebaikan kepada mereka yang jahat? Ini lebih utama daripada balas dendam, dan dia dikatakan sebagai orang yang kuat karena memaafkan dan memberi kebaikan kepada mereka yang punya salah kepada kita, yang berbuat jahat kepada kita, ini membutuhkan hati yang besar.
Ya, sehingga orang yang dikatakan kuat adalah orang yang berhati besar, bukan orang yang memiliki kekuatan fisik yang besar. Yang berikutnya, alasan kenapa kita mesti berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita, ya. Baik kepada orang yang baik ini sesuatu yang biasa. Tapi kalau baik kepada orang yang jahat, ini luar biasa. Ya, memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, laisal khairu an tuhsina ila man ahsana ilaik. Yang dikatakan kebaikan itu bukan hanya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Walakin al khairu an tuhsina ila man asaa ilaik. Akan tetapi yang dinamakan kebaikan sesungguhnya, kebaikan yang luar biasa, itu adalah kamu mampu berbuat baik kepada dia yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang memiliki derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, ya, teladan kita, panutan kita, bagaimana beliau dihina, beliau disakiti, beliau diintimidasi, ya, di antara orang-orang yang menyakiti beliau adalah penduduk Taif waktu itu. Ya, beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, ya, sampai berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau balas, ya, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Taif dengan kebaikan-kebaikan. Beliau sabar, beliau mendoakan untuk mereka, ya, agar mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga penduduk Taif pun, ya, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW membalas kejahatan-kejahatan mereka dengan keburukan. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita mesti berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca kandungan hadisnya. Tidak ada perbedaan dalam berbuat baik dan berbuat mulia antara orang muslim dan non-muslim, antara orang yang bertakwa dan orang yang jahat. Artinya mereka orang non-muslim, orang yang tidak beriman, orang yang jahat, itu memiliki hak yang sama atas kebaikan kita. Dan ini merupakan bentuk apa? Pengamalan, ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Barr. Ya, artinya yang Maha Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik itu dengan dua kebaikan. Kebaikan yang bersifat umum dan kebaikan yang bersifat khusus. Kebaikan yang bersifat umum ini Allah berikan kepada semua makhluknya. Allah berikan kepada orang-orang beriman, Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan kebaikan umum ini bersifat duniawi. Allah berikan jabatan, Allah berikan harta, Allah berikan apa? Ketampanan, Allah berikan kesehatan. Semua kebaikan yang bersifat duniawi ini dinamakan sebagai kebaikan umum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan umum, kebaikan yang bersifat duniawi ini, maka kita harus hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus waspadai terhadap pemberian Allah yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu dilaknat oleh Allah. Mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim.
Semua isi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah atau perkara-perkara yang menyertainya, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Oleh karenanya, dunia ini dikutuk oleh Allah, maka Allah tidak berikan dunia ini kepada orang-orang beriman. Allah berikan dunia ini kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Allah tidak menjadikan seorang mukmin itu sebagai miliarder. Karena bisa jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan dunia kepada kita, sering sekali orang-orang beriman itu tidak mampu memanfaatkan harta yang Allah berikan. Bisa jadi dunia yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti hati-hati. Di antara bentuk kewaspadaan kita ketika Allah memberikan kita dunia, yaitu bisa jadi hal itu sebagai istidraj. Tahu istidraj ya? Pengertian istidraj itu adalah penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan Allah berikan dunia untuk menghancurkannya. Allah berikan jabatan kepada Fir'aun, Allah ingin hancurkan Fir'aun dalam jabatan tersebut. Allah berikan harta kepada Qarun, Allah ingin hancurkan Qarun di dalam harta tersebut. Jadi kita mesti hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada kita. Bisa jadi hal tersebut adalah istidraj. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini pemberian yang bersifat istidraj atau kenikmatan? Maka tinggal kita lihat, kalau dunia yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita semakin jauh kepada Allah. Yang tadinya rajin sholat di masjid, sekarang nggak pernah sholat di masjid. Yang tadinya rajin menghadiri ta'lim, sekarang nggak pernah lagi hadir ke ta'lim. Ini bisa jadi pemberian Allah yang bersifat istidraj. Allah ingin menghinakan hamba tersebut dengan Allah memberikan dunia. Maka jika pemberian Allah yang bersifat dunia tadi yang menjadikan kita semakin soleh, semakin rajin datang ke masjid, semakin rajin datang ke ta'lim, maka bisa dipastikan ini adalah pemberian Allah yang bersifat dunia, yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian umum yang bersifat dunia, kecantikan, ketampanan, kesehatan, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Ada juga pemberian Allah yang bersifat khusus. Ini pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di antara pemberian Allah yang bersifat khusus ini adalah apa? Allah pandang orang-orang beriman dengan pandangan kasih sayang. Sekarang saya tanya, Pak, Allah sayang sama hambanya, itu ada alasannya nggak, Pak? Ada sebabnya nggak, Pak? Kalau kita sayang sama istri kan, karena istri kita cantik, istri kita soleh. Kita sayang sama teman, karena teman kita setia, sering bantu. Tapi kalau Allah sayang sama hambanya, itu ada alasannya nggak, Pak? Nggak ada alasannya. Allah nggak ada alasannya ketika sayang kepada hamba. Nah, di antara pemberian khusus Allah, yaitu Allah pandang orang-orang beriman dengan pandangan kasih sayang. Allah hindarkan dari perkara-perkara yang membahayakan hatinya, daripada Allah menjaga kehidupannya. Terkadang Allah tidak mengizinkan kita untuk menjalani, memiliki sesuatu yang kita inginkan.
Tapi ternyata Allah ingin menjaga hati kita. Bisa jadi perkara tersebut itu buruk untuk diri kita, meskipun kita memandang bahwasanya perkara tersebut adalah baik. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kalian anggap buruk itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Dan bisa jadi perkara yang kalian anggap buruk itu baik untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya baik kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang taat kepadanya, tapi Allah juga baik kepada orang-orang yang jahat. Orang-orang kafir Allah baik kepada mereka. Orang-orang munafik Allah baik kepada mereka. Coba kita bayangkan, Pak, jika setiap kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, ini diantara kebaikan Allah kepada mereka, orang-orang jahat, kemudian Allah hukum, ya, setiap mereka berbuat jahat Allah hukum, Allah langsung timpakan azab kepada mereka. Apa yang terjadi kira-kira? Gak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Ya enggak, Pak? Gak ada yang tersisa. Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Falau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhrihim min dabbatin." Jika Allah itu langsung menghukum, mengadab apa yang setiap manusia lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, tidak akan ada yang tersisa di atas muka bumi. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah tangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Di antara kebaikan Allah. Dan kita juga mesti mengamalkan sifat ini. Ya, berbuat baik bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kita, tapi orang jahat sekalipun kita mesti berbuat baik kepada mereka. Allah selalu tutup, ya, Allah selalu tutup kejahatan-kejahatan, aib-aib orang yang jahat, kemaksiatan-kemaksiatan mereka, itu Allah tutup. Coba bisa dibayangkan, Pak, kalau setiap kejahatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, itu Allah apa? Allah singkap, Allah perlihatkan. Istri kita tahu, ya. Masih mungkin gak istri kita nganggap kita suami? Allah singkap kemaksiatan kita, mertua kita tahu. Masih mau gak mertua kita nganggap kita menantu? Ini diantara kebaikan Allah, ya, bahwa Allah itu berbuat baik bukan hanya mereka yang beriman saja, tapi Allah berbuat baik juga kepada mereka yang tidak beriman. Maka kita seyogyanya beramal dengan sifat ini, ya, berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi sekalipun orang yang jahat kepada kita, kita juga berbuat baik kepada mereka. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bab yang berikutnya, bab yang ke-73, ya, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ya, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Definisi anak yatim itu apa, Pak? Anak yang ditinggal mati ayahnya, ya, dan sebelum usia balik. Bapak-bapak ini yatim gak ini? Hah? Hukum yatimnya sudah hilang semua, meskipun sudah nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Hukum yatimnya sudah hilang, ya. Jadi yang dikatakan dengan anak yatim itu adalah yang ditinggal wafat ayahnya sebelum usia balik. Ya, kalau sudah balik berarti hukum yatimnya hilang. Nah, di dalam hadis ini atau di dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan, ya, ada keutamaan
ya atas orang yang menanggung anak yatim. Definisi menanggung itu apa? Menanggung itu kan di dalam hadis Nabi kan dikatakan kafilul yatim, ya kafal, orang yang menanggung, kafilul yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain, ya fil jannah, kata Nabi. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, ya kahatain fil jannah. Kemudian Rasul menunjukkan ya dua jari telunjuk dan jari tengah dan melebarkannya. Artinya orang yang sebagai kafil yang menanggung anak yatim itu di surga tempatnya dekat dengan Rasul. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu kafil, ya apa itu menanggung anak yatim. Apakah hanya sekedar memberikan uang atau hanya sekedar memberikan santunan bulanan, santunan tahunan, ya? Atau seperti apa? Jadi yang dikatakan sebagai kafalatul yatim, yang menanggung anak yatim, itu adalah dhammul yatimi wal qiyam bi masalihihi, ya, yaitu mengurus ya anak yatim wal qiyam bi masalihihi, dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka wari'ayati, dan menjaga mereka fi umuri dunyawiyah wa diniyah, ya pada urusan-urusan dunia dan urusan agama mereka. Maka kalau kita lihat definisi kafalatul yatim seperti ini, maka memberikan uang saja, maka ini tidak termasuk kafalatul yatim. Ya, jadi yang dimaksud dengan menanggung anak yatim, ya, itu ada beberapa perkara. Ya, yang pertama memberikan nafkah, ya, makannya ditanggung, minumnya ditanggung, ya, nafkah pokok primer, apalagi pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya. Ya, ini dimaksud dengan kafalah, menanggung anak yatim. Yang kedua, menanggung pendidikannya. Ya, dicarikan pendidikan yang bagus, ya, kemudian dididik agamanya, ya, jadi agamanya dilihat, ya, terus dikembangkan, ya, akhlaknya juga sama, kemudian menjaga dari bahaya. Ini juga termasuk di antara hal-hal yang disebut dengan kafalatul yatim. Ya. Menggantikan peran ayah, ya, dalam hal kasih sayang. Ya. Maka kalau hanya sekedar memberikan uang, ya, maka ini tidak termasuk dalam kategori kafalatul yatim. Ya. Bagaimana pahalanya? Ya, tetap dapat pahala, tapi pahalanya tidak sampai derajat yang kafalatul yatim. Baik, nah ini pengertian anak yatim, ya, dan definisi menanggung. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-131. Ismail mengabarkan kepada kami, dia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Thawr bin Zaid dari Abul Ghaib an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal masakini, orang yang berusaha, ya, menghidupi armalah itu janda, ya, perempuan yang ditinggal mati suami. Ya, janda, Pak, ya, bukan orang yang ditinggal pergi, ya, bukan perempuan yang kemudian cerai, ya, tapi ditinggal mati. Karena itu hukumnya berbeda, ya, hukumnya berbeda. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya, barang siapa yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin, ya,
kal mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar, dan dia seperti orang yang berpuasa di siang hari. Wa yaqumul laila, dan dia seperti orang yang sholat malam, sholat tahajud. Besar nggak Pak pahalanya Pak? Yang orang yang menghidupi janda dan orang miskin, ya, dia memiliki 3 pahala. Ya, yang pertama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya, yang Rasul mengatakan bahwasanya jihad itu dirwatul Islam, ya, puncaknya Islam itu adalah jihad. Kemudian yasumunha, ya, puasa di siang hari, yang pahalanya juga sangat besar. Wa yaqumul lail, dan sholat tahajud, ya, ibadah yang paling besar, yang paling utama setelah sholat fardu, yaitu adalah tahajud. Ya. 3 keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, ya, para janda dan orang miskin. Jihad di jalan Allah, puasa di siang hari, dan sholat di malam hari. Sebanding pahala itu bukan berarti menggantikan kewajiban, ya, bukan berarti orang yang memenuhi kebutuhan janda, memenuhi kebutuhan orang miskin, dia terbebas dari kewajiban jihad, dia terbebas dari kesunahan misal puasa di siang hari, ya, dia terbebas dari kesunahan puasa malam, tidak. Akan tetapi dia mendapatkan pahala yang sama, ya, seperti yang kita sebutkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui bahwasanya pahala bagi mereka yang menanggung anak yatim, ya, janda dan orang miskin, yang memiliki pahala yang luar biasa, maka mungkin atau dialami ada program santunan janda, atau hanya anak yatim saja? Anak yatim sama janda. Nah, ini juga di dalam hadis ini, ya. Tadi Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan judulnya keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Tapi di dalam hadis ini beliau tidak menyebutkan anak yatim. Ya. Kenapa? Karena anak yatim masuk di dalam janda tadi, ya, di dalam perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena kalau perempuan yang ditinggal cerai, ya, itu si ayah masih memiliki tanggungan untuk memberikan nafkah. Nah, jadi ini program yang sangat bagus Pak, ya, kalau bisa diaplikasikan, ya, memberikan santunan kepada para janda-janda di sekitar Bojonggede. Jadi kalau berbicara memenuhi kebutuhan janda ini, saya teringat dulu ketika di Madinah itu ada seorang yang kaya raya, ya, bernama Syekh Uter, namanya Syekh Uter. Jadi kalau Bapak pernah umroh atau haji, kalau tinggalnya di Hotel Sofwa, ya, samping Pulau Zamzam, nah itu punya dia, ya, Syekh Uter. Jadi beliau setiap bulan sekali, setiap hari Senin di pekan pertama itu beliau selalu memberikan santunan kepada mahasiswa berikut para janda. Jadi habis subuh, ya, itu para mahasiswa, ya, itu hampir sekitar 2000 mahasiswa diberikan santunan, ya, per anak itu dapat 150 real, ya, kurang lebih berapa ya, hampir 500.000, ya, 500.000 dikalikan 2000,
Berapa Pak kira-kira Pak? Hah? 2 eman ya, lebih. Ya belum lagi janda-jandanya. Ya, jadi hafizallah, semoga beliau Allah jaga. Kebaikannya luar biasa, ya, sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan para mahasiswa di Madinah. Ya, meskipun kita sudah dapat gaji dari kampus ya, tapi sangat lebih terbantu lagi ya dengan santunan tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang yang menanggung kehidupan ya para janda dan orang-orang miskin ini mendapatkan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kandungan hadisnya. Yang pertama, memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya ya, dan anak yatim serta mengurus mereka termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Jihad fi sabilillah itu balasannya apa, Pak? Surga. Ya, alatul langsung. Ya, otomatis masuk surga. Jihad fi sabilillah, orang yang mati ya di medan perang. Ya, tentu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Luar biasa pahalanya. Yang kedua, anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin ya, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang miskin ya, termasuk di dalamnya, maka semaksimal mungkin kita bantu ya, kita carikan jalan keluar atas penderitaan mereka. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan ya min qurabid dunya." Siapa saja yang membebaskan ya kesusahan seorang mukmin ya dari kesusahan-kesusahan dunia, lapar, yang enggak punya tempat tinggal, ya, punya utang, ya, kita bebaskan. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan membebaskan kesusahan-kesusahan untuk dirinya pada hari kiamat. Ya, kesusahan pada hari kiamat itu apa? Ya, hisab, mizan, ya, barzakh, ya, semua ini kesusahan-kesusahan akan Allah bebaskan. Ya, ketika orang tersebut, ya, ketika di dunia, ya, sering membebaskan kesusahan orang lain. Wa man yassara 'ala muhsirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, ya, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib ya saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya juga baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ya, Allah itu senantiasa melindungi hambanya selama hamba tersebut ya selalu menolong saudaranya. Jadi luar biasa ya fadilahnya bagi mereka yang membebaskan penderitaan atau kesusahan ya di dalam diri saudaranya. Yang ketiga, ya, kandungan hadis yang ketiga, agama ini, ya, agama Islam itu memberikan motivasi untuk peduli, ya, untuk peduli kepada orang-orang yang butuh. Ya. Jadi Islam ini bukan hanya memotivasi kepada kita untuk sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi Islam juga memberikan motivasi kepada kita untuk butuh apa? Peduli dengan kebutuhan sesama muslim, ya, sesama saudara, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa di antara bentuk tanda keikhlasan ya seseorang itu membantu mereka para janda, orang-orang miskin? Apa Pak? Bisa dilihat nggak Pak bentuk keikhlasannya Pak? Bisa Pak? Ya. Mudah melihat bentuk ikhlasnya.
Jadi ketika dia ya menanggung kehidupan bukan hanya janda muda. Jadi kalau yang ditanggung itu janda muda terus ya baru 20 tahun usianya meninggal suaminya, itulah yang dia nafkahi. Tapi kalau yang sudah berumur 50 tahun ya nggak dia tanggung kehidupannya. Makanya di antara bentuk tidak ikhlas ini ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah pembahasan kita pada malam hari ini ya. 2 bab dan berikut 2 hadis. Yang mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu memperbanyak amal soleh ya, untuk memperbanyak kebaikan sebagai bekal kita ya baik di dunia ya terlebih-lebih ya di kehidupan kita akhirat kelak. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.